Hati-hati, ibu-ibu kita juga sama. Kedisiplinannya harus sama. Nggak bisa, menurut saya nggak bisa ibu-ibu tuh memanggil misalnya, ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah semaunya, atas nama demokrasi. Sekali lagi di tentara, di polisi nggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan. Kesatuan harus mengkoordinir hal-hal kecil-kecil tadi saya sampaikan, makro dan mikronya, ini mikronya harus kita urus juga. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Sejak awal-awal menjabat sebagai presiden, Jokowi sering sekali dianggap sebagai presiden yang pelongo-pelongo dan presiden yang tidak tegas sama sekali. Namun belakangan ini justru sebaliknya. Mereka yang dulu mengatakan Jokowi pelongo-pelongo dan tidak tegas, kini mereka berbalik mengatakan bahwasanya Jokowi ini adalah presiden yang otoriter. Bahkan ada yang mengatakan juga Jokowi itu lebih kejam dari presiden di era Orde Baru, yaitu Presiden Soeharto. Coba. Jadi pertanyaan saya begini, sebenarnya yang benar ini yang mana coba? Kok mereka ini seakan-akan tidak pernah konsisten dengan apa yang pernah diucapkan terdahulu? Dan bicara soal ketegasan ya, baru-baru ini Jokowi juga telah menyentil kesatuan TNI Polri. Dalam pidatonya di acara rapat pimpinan bersama TNI Polri, Jokowi mengingatkan agar para istri personil TNI Polri tidak mengundang penceramah yang dianggap radikal dengan mengatasnamakan demokrasi. Nah, mendapat arahan dari Presiden Jokowi, Dudung Abdurrahman yang menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat pun ini langsung menyambut baik arahan Presiden Jokowi. Dudung ini langsung menginstruksikan kepada semua Pangdam dan Danrem untuk tidak mengundang penceramah yang dianggap radikal. Dan melihat semuanya ini ya, para kadrun pun ini langsung kelimpungan. Lucu sekali mereka ini. Selain itu, sebelumnya ini Jokowi juga telah membaca sendiri terkait isi grup WA istri para personil TNI Polri yang mana mereka ini menolak pemindahan ibu kota negara. Saya kok jadi membayangkan ya, kok Jokowi ini bisa tahu gimana ya caranya? Atau jangan-jangan Ibu Iriana ini ada dalam satu grup dengan mereka. Terus kemudian saking hebohnya, mereka ini lupa ada Ibu Iriana yang lebih suka jadi silent reader. Ya bisa jadi kan. Terus kemudian Ibu Iriana ini melaporkan kepada Pak Jokowi. Pak, Bapak, ini kok ada WA yang menolak pemindahan ibu kota negara ya? Tolong dibaca Pak. Begitu kata Ibu Iriana. Dan Jokowi pun membacanya. Nah, tapi apakah benar seperti itu? Ini cuma bayangan saya saja loh ya. Jadi bukan kejadian yang sebenarnya. Sebab kita tahu, biasanya kalau dalam satu grup WA, itu ada yang tidak suka berkomentar. Mereka ada yang lebih memilih untuk diam. Tapi di lain sisi, mereka juga selalu mengamati setiap perbincangan. Ya iya kan, ada kan yang seperti itu. Nah, itulah yang disebut sebagai silent reader. Mereka diam-diam tapi juga ikut mengamati. Dan seperti biasa, kalau mendengar kabar seperti ini ya, maka siapakah yang paling merasa kebakaran jenggotnya? Ya siapa lagi kalau bukan PKS. Lagi-lagi PKS. Entah kenapa ya, kalau ada yang menyinggung soal kata radikal, maka PKS ini sepertinya langsung mendadak fobia. Ya sekarang coba perhatikan sajalah bagaimana respon petinggi PKS ketika mendengar istri para personil TNI Polri dilarang Jokowi mengundang penceramah yang dianggap radikal. Ya PKS ini langsung teriak lah. Nah, kalau PKS sudah teriak, merespon, dan memprotes, maka artinya apa? Ya artinya apa yang diprotes itu sudah benar. Ya, contohnya petinggi PKS Mardhani Alisera. Setelah Jokowi meminta agar WA grup istri para personil TNI Polri ditertibkan, dia pun ini langsung memprotes Jokowi melalui akun media sosial Twitternya. Kepo, tiap orang punya hak menyatakan pendapat. WAG atau WA Group itu ranah privat. Tidak layak presiden komen ranah privat di ruang publik.
Begitu kata Mardhani Alisera. Lah ini apa nggak salah si Mardhani Alisera? Wong presiden itu kan atasannya TNI Polri. Nah, sebagai atasan kan memang sudah ada kewajibannya untuk memberikan arahan kepada bawahannya. Lah kok ini dia malah kebakaran jenggot coba? Terus dia juga mengatakan bahwa WA Group itu adalah ranah privat. Lah ini kan juga salah pikir kalau menurut saya. WA Group itu bukan ranah privat, tapi itu adalah ranah publik. Jadi jika ada masalah dan laporan dari pihak masyarakat, maka pihak kepolisian ini bisa langsung melakukan patroli atau pengawasan. Namanya juga ini WA Group, banyak partisipannya. Makanya jika ada sesuatu yang privat, meski ini sudah ada berada dalam satu grup WA, tapi tetap diminta untuk japri. Itu yang biasanya terjadi. Benar gak? Nah, kalau japri itu baru yang namanya ranah privat. Karena apa? Ya karena pembicaraannya atau pembicaranya ini tidak lebih dari 2 orang. Lagian kalau menurut saya ya, bisa jadi hal ini memang sudah parah dan berbahaya. Makanya hal tersebut disampaikan Jokowi di depan para pimpinan TNI Polri. Bukan rahasia umum bahwa masalah kedisiplinan anggota TNI Polri ini perlu dievaluasi. Dan perlu diketahui juga bahwa kedisiplinan personil TNI Polri itu sangat-sangat berbeda dengan kedisiplinan oleh masyarakat sipil. Nah, inilah yang perlu dicatat oleh kita semua. Apalagi jika sampai ada istri personil TNI Polri yang bebas mengundang penceramah radikal dan ikut menolak IKN. Lah ini kan sangat-sangat berbahaya sekali. Benar gak? Ini jelas-jelas sangat berbahaya dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Harus segera dievaluasi oleh pihak TNI Polri. Kita tahu bahwa sebelumnya dari 9 fraksi di DPR RI, hanya PKS yang menolak IKN. Makanya tidak heran jika PKS sekarang ini merasa kebakaran jenggot. Ya sekedar info saja, rencana pemindahan ibu kota negara ini sudah sejak lama. Tepatnya sejak era Presiden Soekarno. Dan dari sekian banyak presiden, hanya Jokowi yang berani mengambil keputusan besar ini. Ya menurut saya ini bukan lagi soal tepat atau tidak tepat. Ini juga bukan lagi soal benar atau tidak benar. Tapi kalau rencana ini tidak segera diputuskan sekarang, terus mau menunggu sampai kapan? Kan itu pertanyaannya. Benar gak? Bagi saya ya, masih jauh lebih baik seorang pemimpin berani mengambil keputusan. Meskipun ya, keputusan itu nantinya salah. Daripada seorang pemimpin yang tidak berani mengambil keputusan apa-apa. Dan dalam hal ini ya, Jokowi telah membuktikan bahwa dirinya ini adalah pemimpin yang tegas dan berani mengambil resiko dalam setiap keputusan yang telah diambil. Nah, jarang sekali pemimpin yang berani seperti Jokowi ini. Mungkin ya masih banyak yang belum paham ketegasan Jokowi sebagai orang Solo. Itu berbeda dengan ketegasan orang Batak ataupun ketegasan dari orang Surabaya. Masing-masing orang itu tentu punya cara tersendiri dalam menyikapi suatu masalah, termasuk apa yang telah diambil oleh Jokowi ini. Dan mungkin itulah yang tidak pernah disadari dan dipahami oleh mereka yang selama ini menganggap bahwasanya Jokowi ini adalah presiden yang pelongo-pelongo dan tidak punya ketegasan sama sekali. Jangan kira ya, tegas itu selalu identik dengan yang namanya suka teriak-teriak. Jangan kira juga tegas itu identik dengan yang tampangnya terlihat sangar dan gahar. Ketegasan itu tidak bisa diukur dengan tampang ataupun gaya bicaranya. Tapi ketegasan itu bisa diukur dari setiap keputusan yang diambil. Banyak kok pemimpin di negeri ini yang tidak berani mengambil kebijakan atau keputusan. Apalagi kebijakannya ini sangat-sangat berisiko bagi dirinya. Takutnya nanti malah blunder atau gimana. Jadi akhirnya dia ini lebih memilih untuk tidak berani mengambil keputusan apa-apa. Lah ini kan parah sekali kalau menurut saya. Nah, hal semacam itu banyak dilakukan oleh para pemimpin di negeri ini. Entah itu para pemimpin yang ada di daerah ataupun juga presiden kita sebelumnya. Ya contohnya Presiden SBY lah. Ya sekarang saya tanya saja, berani nggak SBY ini membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI? Tidak berani kan? Terus berani nggak SBY ini membubarkan Front Pembela Islam atau FPI? Tidak berani kan?
Nah, terus berani nggak SBY ini membubarkan Petrol yang menjadi sarang mafia? Tidak berani juga kan? Nah, terus apa coba? Padahal kalau kita lihat dari latar belakangnya ya, SBY adalah berasal dari kalangan militer, sedangkan Jokowi dari kalangan sipil. Tapi kalau bicara soal ketegasan, ya SBY ini masih kalah jauh dibandingkan dengan Jokowi. Benar nggak? Nah, ketegasan Jokowi selama ini sudah sangat-sangat teruji, mulai dari mengambil alih Freeport, kemudian membubarkan Petrol, dan bahkan juga membubarkan ormas yang berkedok agama seperti HTI dan FPI. Nah, terus kalau SBY sudah membubarkan apa coba? Kan tidak ada sama sekali. Malah FPI dan HTI ini tumbuh subur di era SBY. Makanya tidak heran jika sekarang Jokowi ini kebagian cuci piringnya. Betul nggak? Ya betul lah, masa enggak sih? Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentar di bawah. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, mari kita dukung terus TNI Polri. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga NKRI. Ya, saya pikir itu. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.